Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nova Bagaskoro dalam acara Ngeteh membahas tentang hukum. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Tema kali ini tentu cukup menarik, yaitu tentang narkoba. Kita sudah tidak asing lagi terhadap istilah narkoba, dikarenakan begitu bahaya dan masifnya mulai dari pengguna sampai dengan pengedarnya. Padahal narkoba termasuk dalam ranah pidana khusus sehingga ada instansi yang menangani sampai dengan melakukan upaya penegakan hukum di luar kepolisian, yaitu BNN atau Badan Narkotika Nasional. Beberapa waktu yang lalu kita cukup kaget ketika mendengar ada pejabat kepolisian yang diduga terlibat narkoba. Untuk itu kita ilustrasikan melalui potongan video sebagai berikut. Isu tak sedap menimpa Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa. Ia dikabarkan ditangkap lantaran tersandung kasus narkoba. Padahal Teddy baru diangkat menjadi Kapolda Jatim beberapa waktu lalu menggantikan Irjen Niko Afinta. Kabar ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni saat konfirmasi pada Jumat 14 Oktober 2022. Terkait kabar tersebut, Sahroni meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersikap tegas. Kapolri diminta untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Desakan ini diungkap Sahroni dalam akun Instagram pribadinya. Dia meminta agar Listio memecat dan memidanakan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Nah, setelah menonton tayangan tersebut, kali ini kita akan membahas tes urin dan tindak pidana narkoba bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Joko Sutarto, SH. Kami persilahkan. Terima kasih atas pengantarnya. Begini Mas Bagas, memang permasalahan narkoba kian hari kian merebak, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Demikian juga bagaimana mereka memasukkan narkoba ke negara kita, di negara Indonesia juga mengalami perubahan yang juga cukup signifikan. Namun sebelum melanjutkan ke materi ngeteh, saya ingatkan kepada semua penonton untuk selalu menjaga kebugaran tubuh kita. Dan bila ada waktu, gunakan untuk refreshing, agar otak kita selalu segar untuk berpikir dan berkarya dalam hidup ini. Kembali ke materi kita, yaitu korelasi antara tes urin dengan tindak pidana narkotika. Pengaturan mengenai narkotika saat ini diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika tersebut, narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yang selanjutnya disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Pasal 6 Undang-Undang Narkotika. Untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dibentuklah Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 Undang-Undang Narkotika. Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan antara lain melakukan penggeledahan dan melakukan tes urin, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 huruf E dan L Undang-Undang Narkotika. Di dalam penjelasan pasal 75 huruf L Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa tes urin, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada atau tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang. Nah, kewenangan yang melekat kepada kepolisian
yang bertugas di bagian narkoba, ini juga ada di tingkat Polres, juga ada di tingkat Polda, juga ada sampai dengan di Bareskrim. Maka kita tidak mengherankan apabila kita mendengar ada Satres Narkoba. Kalau ada Satres Narkoba berarti itu ada di wilayah hukum Polres atau Polresta. Kemudian ada lagi yaitu di Ditres Narkoba, berarti itu ada di wilayah Polda. Kemudian sampai dengan di Bareskrim, yaitu juga ada Dirtipid Narkoba di Bareskrim Mabes Polri. Artinya kewenangan yang melekat ada juga pada polisi yang memang bertugas di bagian narkoba. Untuk apa? Melakukan tes urin yang memang diduga orang ini terkait dengan tindak pidana narkoba. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang mendengar adanya tes urin. Misalkan saja, kita bisa baca di penjuru.id tanggal 24 Oktober. Jalani tes urin secara mendadak, ratusan anggota Polres Sukoharjo dinyatakan negatif narkoba. Nah, selain itu juga sering kita mendengar di masyarakat ada seseorang yang dites narkoba karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba. Begini Bapak Joko, dalam episode kali ini mohon dijelaskan, apakah dengan diketemukannya tes urin positif narkoba seseorang bisa dipidana? Begini Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, sebagaimana tercantum dalam pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penyidik berwenang untuk melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan atau tes bagian tubuh lainnya. Hasil tes urin yang diperiksa oleh ahli belum cukup bukti untuk dijadikan sebagai alat bukti karena pemeriksaan tersebut hanya sebatas petunjuk awal bahwa seseorang tersebut positif atau negatif menggunakan narkoba. Hasil tes urin tidak bisa atau belum cukup bukti dijadikan sebagai alat bukti atau tanpa adanya alat bukti yang lain yang ia peroleh untuk menetapkan seseorang dipidana. Kedudukan hasil tes urin bisa menjadi alat bukti petunjuk dengan catatan ada barang bukti dan ada saksi yang melihat pada saat peristiwa tindak pidana narkotika itu terjadi. Minimal ditemukan dua alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Dengan demikian, sekali lagi, hasil tes urin hanya sebagai pelengkap atau penguat saja. Dengan demikian, Mas Bagas dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum, apabila ada seseorang atau sekelompok orang yang hanya diketemukan tes urin positif, namun tidak diketemukan alat bukti yang lainnya, misalnya saja ada sabu atau ada ganja dan narkotika sejenisnya, maka tidak bisa dipidana. Jangan lagi ada kekerasan, memaksakan kehendak untuk memproses pidananya. Bila terjadi di lapangan, di masyarakat, ada oknum aparat yang berlebihan, misalnya saja melakukan kekerasan, memaksakan kehendak tanpa ada alat bukti atau alat bukti yang lainnya untuk dipaksa mengaku sebagai pelaku tindak pidana narkoba, maka bisa saja melapor ke Propam Polri atau juga ke Komnas HAM atau ke Ombudsman yang berada di setiap provinsi. Akhir pesan dari episode kali ini, Mas Bagas dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Yang pertama, tes urin tidak bisa menjadikan seseorang
dipidana narkotika tanpa adanya alat bukti yang lainnya. Yang kedua, jangan ada lagi kekerasan memaksakan kehendak untuk mengejar pengakuan. Terima kasih kepada Sobat Ngeteh. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Demikian penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Joko Sutarto SH. Semoga acara ngeteh kali ini selalu bermanfaat. Untuk itu saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Makan dan minumlah yang sehat dan bergizi. Apa yang masuk di dalam tubuh kita juga berpengaruh kepada kejiwaan kita. Surakarta, 25 Oktober 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nova Bagaskoro.